Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak dari Kabupaten Bangka Tengah, dengan fasilitator Bapak Eko Wahyu Ramadan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang memiliki prinsip pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid, dan sesuai dengan sosial budaya di Bangka Belitung. Sebelum membahas tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, saya akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan secara umum, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, yang artinya jika di depan guru harus menjadi contoh. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya di tengah-tengah guru harus menjadi inspirator dan motivator. Sedangkan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di belakang guru harus memberikan kepercayaan dan dorongan. Filosofi tersebut seolah-olah menegaskan kepada kita bahwa seorang guru haruslah mampu menjadi pribadi yang baik dan layak untuk dicontoh dan ditiru. Karena profesi guru adalah berangkat dari passion, bukan untuk passion. Profesi guru adalah profesi utama dan bukanlah profesi cadangan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, guru hendaknya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan haruslah diselenggarakan secara selaras antara tuntutan zaman, nilai-nilai budaya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Strategi yang saya angkat dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki unsur budaya lokal dalam pembelajaran adalah melalui lagu Zapin Melayu Bangka Belitung, Serumpun Sebalai. Di sini, teksnya menceritakan tentang budaya di Bangka Belitung. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Kami nak nyubi merangkai kate dalam nyanyian. Nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Bangka Belitung, pulaunya indah mempesona. Objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah. Hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, negeri bernama Serumpun Sebalai. Silahkan datang ke negeri kami Serumpun Sebalai. Alasan saya memilih lagu Zapin Melayu Bangka Belitung Serumpun Sebalai dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang memiliki unsur budaya lokal dalam pembelajaran adalah yang pertama, keragaman suku, agama, dan sosial budaya di Bangka Belitung. Yang kedua, lagu ini bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, lagu ini bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan kreativitas, daya nalar, dan pengetahuan. Kontekstual penerapan Zapin Melayu Bangka Belitung Serumpun Sebalai yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam lirik lagu terdapat kalimat Bangka Belitung, pulaunya indah mempesona. Objek wisata ada di mana-mana. Hasil buminya melimpah ruah. Hasil lautnya tiada terkira. Nah, di sini kita selaku manusia tentunya harus bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap kekayaan alam yang ada di Bangka Belitung. Yang kedua,
toleransi. Terdapat lirik yaitu budaya Bangka, budaya Melayu Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Nah, di sini Melayu dan etnis Cina sudah lama bersatu padu dan tanpa ada gesekan. Nah, hal ini mencerminkan bahwa keragaman di Bangka Belitung itu sangatlah terjaga dan sangatlah damai. Selanjutnya kreatif terdapat pada lirik kami nak nyobi merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu. Tentunya untuk merangkai kata dan dalam nyanyian harus melalui kreativitas. Dan terakhir yaitu cinta budaya terdapat pada lirik marilah datang ke negeri kami, negeri serumpun sebalai. Hal ini mencerminkan bahwa kecintaan kita kepada Bangka Belitung. Lagu Zapin Melayu Bangka Belitung Serumpun Sebalai ini juga selaras dengan pembelajaran saya selaku guru bahasa Inggris, baik dalam kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di kelas 10 saat ini, maupun di kelas 11 dan 12 yang masih memberlakukan kurikulum 2013. Misalnya, adapun untuk tujuan mata pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum Merdeka yaitu mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, lisan, tulisan, visual, dan audiovisual. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktek, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Tentunya, poin-poin ini ada dan terdapat dalam lirik lagu Zapin Melayu Serumpun Sebalai. Sedangkan dalam kurikulum 2013, dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 330 DD5 KR 2017 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang ahli, dasar program keahlian dan kompetensi keahlian terdapat pada KD 39 untuk mata pelajaran bahasa Inggris yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu, dan untuk KD 4.9 menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan secara kontekstual lirik lagu. Tantangan dalam menerapkan lagu ini dalam pembelajaran khususnya pada saya yaitu kesulitan dalam menyesuaikan mata pelajaran dan materi yang sesuai dengan permainan, budaya, dan lagu sesuai budaya setempat. Yang kedua, siswa kesulitan dalam proses penerjemahan lagu sesuai dengan konteks bahasa Inggris yang baik dan berterima. Dan kemampuan guru dalam hal ini saya pribadi yaitu kurang mahir dalam bernyanyi dan bermain alat musik. Untuk solusi terhadap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam menerapkan lagu ini dalam pembelajaran adalah yang pertama, mencari permainan, budaya, dan lagu yang paling sesuai dengan mata pelajaran dan materi pembelajaran. Yang kedua, membimbing siswa dalam proses penerjemahan lirik lagu ke dalam bahasa Inggris yang berterima dan benar sesuai dengan konteks bahasa Inggris internasional. Dan yang terakhir yaitu melibatkan siswa yang mahir dalam bernyanyi dan bermain alat musik untuk mengganti peran guru yang kurang mahir dalam bernyanyi dan bermain alat musik. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.